Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi bada'tu bi ismih walhamdulillahi haqqa hamdih alladzi la tatimmu as-salihati illa bih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Baitur Rahman beserta jajaran kepengurusannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, yakni Allah izinkan kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun doa Nabi Musa alaihissalam tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah izinkan kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita perbanyak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang sudah kita tahu, jadwal hari ini adalah jadwal Ustadznya Iskandar, namun kami kemarin ngobrol sama beliau minta ditukar Sabtunya biar beliau, saya di Ahadnya, atau karena beliau berhalangan hadir maka penggantinya minta di hari Sabtu. Jadi semestinya hari ini kita membahas taklim kita sebagaimana yang jadwal rutin adalah membahas tentang kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Namun untuk di penghujung Syawal ini saya lupa sampai mana pembahasan kita, dan saya belum buka rekaman-rekaman kita yang sudah direkam oleh Ustadz Entik. Nah, jadi di penghujung bulan Syawal ini sudah masuk 27 Syawal. 27 Syawal. Berarti sudah hampir 1 bulan kita meninggalkan bulan Ramadan di penghujung bulan Syawal. Nah, tentang ini yang semestinya kita ingat di penghujung ayat Al-Qur'an yang sering kita dengar dan semua kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ngantuk-ngantuk tolonglah, baru mulai ini. Baru mulai. Nah, kalimat redaksi ayat Al-Qur'an itu la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Kita kalau baca terjemahan bahasa Indonesia, terjemahannya adalah agar atau supaya kalian bertakwa. Nah, la'allakum tattaqun ini banyak disandingkan kata-kata la'alla. Ini banyak yang terdapat di dalam Al-Qur'an, tapi sering disandingkan la'allakum tattaqun atau la'allahum. Ada kata-kata la'allahum. Kalau kita buka kitab Ulumul Quran yang membahas tentang kaidah-kaidah tata bahasa, maka kata-kata la'alla itu bermakna dua.
Pertama ta'lil, yang kedua taraji. Ta'lil itu artinya sebab, proses. Taraji itu harapan. Nah, jadi ta'lil itu maknanya bisa diartikan adalah dengan seorang hamba tersebut memang mempunyai serpihan-serpihan takwa dalam dirinya itu, maka dia menjalankan semua aktivitas ibadah di bulan Ramadan tersebut, termasuk puasa ini. Kemudian yang bermakna taraji adalah harapan. Harapan yang dimaksud itu harapan yang dikasih harapan itu yang diajak berbicara. Jadi yang diinginkan bertakwa, agar mereka bertakwa itu yang diajak bicara. Siapa maksudnya? Ya, orang yang di pangkal ayat tadi diseru, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang diharapkan bertakwa itu orang-orang yang beriman. Nah, dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka harapannya akan menjadi hamba yang muttaqin. La'allakum tattaqun. Nah, kemudian jangan kita sangka perintah takwa ini hanya diperuntukkan oleh orang yang belum beribadah atau orang yang masih minim ibadahnya. Tapi takwa itu diperintahkan kepada orang yang beriman. Ayat yang juga kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, itu perintahnya untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Jadi dari beberapa ayat Al-Qur'an ini, maka sebagian ulama berpendapat yang dimaksud takwa itu adalah puncak kebaikan. Makanya ayat Al-Quran selanjutnya ada yang di penghujung ayat tersebut, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sebelum itu ayat itu berbicara masalah kebaikan-kebaikan di atasnya. Jadi yang dimaksud takwa itu adalah puncak kebaikan. Puncak kebaikan. Makanya itu harus dijaga benar-benar ketakwaan ini. Jangan sampai ada hal-hal atau ada kegiatan-kegiatan yang tidak menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses takwanya ini harus tetap dijaga. Jangan sampai setelah keluar di bulan Ramadan maka hilang ketakwaannya. Makanya ada seorang ulama yang bernama Bashar Al-Hafi di dalam kitab yang berjudul Miftahul Afkar jilid 2 halaman 280, beliau mengatakan, bi'sal qaum, seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya kaum. Siapa mereka? Qaumul la ya'rifunallaha illa fi syahri Ramadan. Kata beliau, seburuk-buruknya seorang hamba, seburuk-buruknya seorang manusia adalah manusia atau hamba yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jadi hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya ketika di bulan Ramadan berbondong-bondong ibadah, tapi setelah di luar bulan Ramadan meninggalkan ibadah-ibadah yang selalu dikerjakan di bulan Ramadan tersebut. Ini termasuk mendapat predikat bi'sal qaum, seburuk-buruknya hamba, seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya kaum. Nah, kalau disebut kaum, berarti ya semuanya bisa termasuk dalam hal ini. Tergantung kita, apakah kita masih beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan atau tidak. Ya saya tidak menuduh kepada siapapun. Mohon maaf. Apa yang saya sampaikan, kalau seandainya menyakiti hati bapak-bapak sekalian, ya sebenarnya itu jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Karena ibarat jeruk nipis, Omongan saya ini ibarat jeruk nipis. Karena yang saya sampaikan ini ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, perkataan ulama. Bukan saya mengada-ngada. Kalau seandainya apa yang saya sampaikan ini membuat sakit hati,
itu ibaratnya jeruk nipis. Kalau seandainya jeruk nipis itu kena bagian badan yang terluka, maka perih, pedih. Tapi kalau seandainya bagian badan kita itu tidak ada luka, maka biasa saja. Bahkan tambah mengkilatkan kulit jeruk nipis itu. Nah itu. Jadi kalau misalkan saya katakan bi'sal qaum, seburuk-buruk hamba, seburuk-buruk manusia, ya memang itu perkataan ulama. Tidak bisa saya tutup-tutupi, saya bagus-baguskan kata-katanya, karena memang itu perkataan ulama tersebut. Termasuk seseorang yang hanya mengerjakan ibadah ngaji, tarawih, salat sunnah, puasa hanya di bulan Ramadan, salat berjamaah hanya di bulan Ramadan. Memangnya Allah hanya ada bulan Ramadan apa? Iya kan? Termasuk juga yang ibu-ibunya. Kenapa ketika masuk masjid, ketika salat menutup rapat auratnya, berjilbab menutup aurat, semuanya tertutup. Tapi setelah di luar masjid, setelah salat, coba lihat berapa banyak yang buka jilbab, berapa banyak yang auratnya kelihatan, dadanya kemana-mana. Mohon maaf, kalau seandainya ketika salat ditutup semuanya, kenapa setelah salat dibuka semuanya? Nah ini, kalau seandainya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala juga ada di luar masjid. Kalau seandainya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di bulan Ramadan, maka di semua bulan Allah juga ada. Harusnya kayak itu. Bukan hanya di bulan Ramadan cuma beribadah. Berapa banyak masjid-masjid yang penuh di bulan Ramadan. Tapi setelah bulan Ramadan, mana bekas bulan Ramadan itu? Mana pendidikan bulan Ramadan itu? Berapa banyak di antara kita yang hafal membaca Al-Quran? Sekarang setelah bulan Ramadan selesai, apa yang dibaca dari Al-Quran? Tutup Al-Quran itu, berdebu Al-Quran itu. Kalau tidak percaya, cek Al-Quran kita. Cek Al-Quran kita. Kayak cicak di atas Al-Quran itu. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak disentuh oleh manusia, tidak dibaca oleh kita yang ada di masjid ini. Banyak. Nah, ini yang jadi masalahnya. Kenapa kita hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan? Mana bekas bulan Ramadan itu? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, beberapa ibadah yang harus kita jaga setelah bulan Ramadan itu sebenarnya banyak. Tapi ibadah yang paling dominan, yang sering kita kerjakan di bulan Ramadan, maka itu jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Walaupun sebenarnya ya ibadah-ibadah itu jangan sampai hilang. Tidak mesti di bulan Ramadan. Salah satu ibadahnya yang paling sering kita kerjakan itu adalah apa? As-siyam, berpuasa. Kenapa setelah puasa bulan Ramadan kita tidak menjalankan puasa-puasa sunnah? Padahal selama bulan Ramadan itulah pendidikan kita agar terbiasa puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Banyak puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Puasa Senin Kamis, puasa pertengahan bulan, puasa-puasa sunnah yang lain, bila perlu puasa Nabi Daud alaihissalam. Yang penting ada kita kerjakan puasa-puasa sunnah. Jangan sampai tertinggal niat puasa sunnah itu, tidak mengerjakan puasa sunnah. Nah, ini tinggal 3 hari lagi. Yang belum mengerjakan yang bisa jadi 2 atau 3 hari lagi. Yang belum niat, belum sempat mengerjakan puasa di bulan Syawal, kerjakan. Kurang musad, kan 6 harusnya. Iya, memang harusnya 6 hari di bulan Syawal. Tapi kalau belum pernah niat, belum mengerjakan sama sekali puasa sunnah di bulan Syawal, ya kerjakan sedapatnya. Dalam kaidah la tudrikul kullu, la tukrikul kullu. Kalau seandainya tidak mengerjakan semuanya, ya jangan tinggalkan semuanya. Nah, kalau tidak cukup 6 hari, ya siapa suruh belum mengerjakan. Jadi tidak dapat 6 hari, ya 3 hari, 2 hari jadilah. Yang penting ada. Dan ini pahala ibadah puasa di bulan Syawal ini itu sangat luar biasa. Bisa menjadikan kita seolah-olah berpuasa selama setahun penuh.
Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, "tsumma atba'ahu sitta min syahri Syawal, kana kasiyami fid dahar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan full 1 bulan, 29 atau 30, tidak masalah. Karena memang hitungan bulan seperti itu. Kemudian melanjutkannya dengan berpuasa sunnah di bulan Syawal, maka balasan pahalanya adalah kana kasyami fid dahar, seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh. Nah, ini selaras dengan ayat Al-Quran surah yang berbunyi, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan ibadah satu kebaikan, maka balasannya adalah 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudzamun. Tapi kalau ada yang mengerjakan keburukan 1 kali, maka balasannya hanya semisal dengan keburukan itu. Nah, tinggal dihitung saja. Berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh, 30 hari. 30 hari, 1 harinya, 1 kalinya, 1 hari puasa itu dikali 10. Jadi berapa? Berapa? Nah, ini kalau belum sarapan agak susah ngitung. 30 kali 10, jadi 300. Nah, 300 hari. Sekarang ditambah 6 hari. 6 hari, 6 dikali 10. 60. Berapa total? 360 hari. Dalam setahun berapa hari? 360 hari. Hitungan Hijriyah. Hitungan Masehi 365 hari. Jadi setahun. Nah, itu. Jadi 1 tahun dianggap 1 tahun berpuasa. Nah, kemudian ibadah yang perlu kita jaga selanjutnya adalah selain berpuasa, ya sebenarnya puasa-puasa wajib itu tidak termasuk hitungan tambahan amal ibadah. Karena itu SOP, standar operasional kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Standar operasionalnya seorang itu yang kerja, misalkan di kantor, dari jam 7 absen, pulang jam 4. Setiap hari dia seperti itu, jam 7, jam 4, jam 7, jam 4. Itu memang standar aturannya kayak itu, kewajibannya kayak itu. Nah, dia dihitung sebagai orang yang rajin, orang yang meningkat kerjanya ada ketika dia lembur. Kita sebagai hamba pada Allah Subhanahu wa taala mengerjakan salat 5 waktu, kemudian mengerjakan puasa wajib di bulan Ramadan, yaitu standar. Tidak termasuk orang yang kealimannya, kesolehannya luar biasa kalau hanya mengerjakan sholat 5 waktu. Bapak itu luar biasa, soleh, taat. Kenapa? Dia sholat wajib di masjid terus. Ternyata cuma sholat wajib saja. Sholat fardu saja yang dikerjakan. Sholat sunnah yang lain tidak. Ya itu standar. Bukan hal yang istimewa. Bukan hal yang istimewa. Kita tuh kadang-kadang heran. Rajinkan kau sholat. Rajinkan sholat 5 waktu lengkap. Ya memang itu standarnya. Itu memang kewajiban kita. Tidak ada hal yang istimewa kita mengerjakan hal tersebut. Bahkan kita heran kalau ada seorang yang mengaku beragama Islam, tapi sholatnya cuma sekali, maghrib saja sholatnya. Ini Islam atau coba-coba Islam? Ini Islamnian atau cuma hanya sekedar ngaku sebagai orang yang beragama Islam? Ibarat kerja, kalau dianya itu diwajibkan masuk kerja itu jam 7, pulang jam 4, tapi dia hanya datang jam 7 pagi, pulangnya jam 8. Apakah itu termasuk kategori orang yang rajin? Tidak. Mungkin sehari 2 hari dia kerja masuk seperti itu, dipecat oleh bosnya langsung. Nah, seperti itu ibaratnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kemudian yang kedua, amal ibadah yang perlu kita jaga itu, yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini
yang menjadi masalah kita itu banyak di antara kita itu meremehkan membaca Al-Quran ini. Meremehkan tata cara membaca Al-Qurannya, meremehkan pahala membaca Al-Qurannya. Pertama, meremehkan tata cara membaca Al-Qurannya. Banyak di antara kita itu memang tidak mempunyai kapasitas kemampuan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Tapi masalahnya tidak mau belajar. Kalau seandainya dia sadar diri atau memang dia sudah bagus bacaannya, tidak membuat dia menjadi jelek, tidak menjadi merendahkan harga dirinya ketika dia belajar Al-Quran. Karena semuanya yang disandingkan dengan Al-Quran itu akan terangkat, akan istimewa. Coba kita hitung-hitung, kita ingat-ingat. Siapa malaikat di antara beberapa malaikat itu yang paling terkenal? Malaikat apa? Dalam benak kita langsung. Malaikat Jibril. Kenapa? Kenapa langsung teringat malaikat Jibril? Karena Al-Quran itu yang membawa Al-Quran, menurunkan Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Oke. Malam apa dalam benak kita yang paling istimewa? Malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena turun di situ Al-Quran. Kemudian Nabi, umat Nabi, umat mana yang paling istimewa? Umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Quran itu bisa menghafal Al-Quran itu menjadi keistimewaan umat Nabi Muhammad. Sebelumnya umat-umat terdahulu tidak ada yang bisa menghafal kitab mereka. Tapi Al-Quran bisa dihafal oleh umat Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin itu Nabi. Kemudian malaikat, ya memang itu bulan dan malam. Oke, sekarang kertas. Kertas, kalau ada tulisan biasa, tulisan bahasa Indonesia, maka kita buang sampahnya sembarangan, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau di kertas itu ada tulisan ayat Al-Quran atau ada lafaz Allah, lafaz tulisan Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad SAW, maka tidak diperbolehkan buang sembarangan. Karena ada kalimat, ada nama, ada ayat yang istimewa di kertas tersebut. Koper Al-Quran itu, mungkin misalkan sama-sama dari kulit kambing, koper Al-Quran itu. Kalau yang menjadi sampulnya buku, maka kita tidak terlalu mengistimewakan. Tapi ketika dia menjadi sampulnya Al-Quran, maka kita cium kulit kambing tersebut. Kenapa? Karena dia bersanding dengan Al-Quran. Nah, ini juga perlu kita ingat di rumah kita. Banyak di antara kita itu yang cetak undangan menulis Bismillahirrahmanirrahim atau menuliskan ayat Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yang undangan pernikahan. Jangan sembarangan buang di kotak sampah. Kumpulkan semua undangan tersebut, kumpulkan, setelah banyak bakar. Tapi bakarnya jangan di tempat yang biasa kita membakar sampah pada umumnya. Tapi sediakan tempat yang benar-benar bersih tempat tersebut. Dikasih sengkah yang bersih, memang kita khususkan untuk membakar undangan tersebut. Itu adabnya. Berdosa besar Ustaz? Tidak. Tapi itu adabnya. Penghormatan kita, etika kita. Jangan sampai kita buang sembarangan kotak undangan tersebut yang bertuliskan ayat Al-Quran atau ada lafaz Allah atau ada nama Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga pakaian kita, pakaian yang ada tulisan, ada kalimat-kalimat yang bagus, itu ketika mencucinya jangan dicampur dengan celana dalam, jangan dicampur dengan pakaian dalam, dipisahkan. Atau ada gambar foto ulama di baju kita, jangan dicampurkan dengan pakaian dalam, pisahkan nyucinya. Itu adalah etikanya, adabnya. Nah, tentang membaca Al-Quran ini, ada sebagian di antara kita tidak mau membaca Al-Quran ini. Satu, alasannya memang karena tidak bisa membacanya.
Kalau yang ini masalahnya di mana? Masalahnya harusnya dia belajar cara membaca Al-Quran. Kalau misalkan usianya sudah terlalu lanjut, yang tidak memungkinkan dia untuk belajar. Karena ketika dia meninggal dalam proses belajarnya itu, maka dia akan dihitung sebagai mati syahid. Karena dalam usaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Dalam usaha menuntut ilmu. Kalau dia sudah bisa membaca Al-Quran, tapi dia malas untuk membaca Al-Quran, nah ini kata agak ini. Sebab sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membaca Al-Quran, tapi tidak mau membaca Al-Quran. Nah, guru kami dulu sering ngomong, kata beliau, kalau seandainya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka tidak akan terkena penyakit nyusu. Nah, ini pesan guru kami. Guru kami Buya Nawawi Danci. Beliau mengatakan seperti itu, benar-benar kayak itu kata-katanya. Seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka di usia lanjutnya nanti tidak akan terkena penyakit nyusu. Awal pertama kali kami dengar, apa nyusu ini? Ternyata waktu kami tanya, apa nyusu ini? Nyusu ini kalau bahasa Indonesianya pikun. Karena kita tuh semakin usia kita lanjut, maka akan semakin pikunnya itu kelihatan. Kayak anak-anak kembali kepada anak-anak. Maka ayat Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Pertamanya kita tuh lemah, kemudian jadi kuat, setelah kuat jadi lemah lagi, kemudian jadi tak berdaya. Maksudnya lemah dari lahir, kemudian dewasa, kuat badannya, kemudian lemah di usia lanjutnya, kemudian tidak berdaya sama sekali, meninggal. Nah, kata beliau, tidak akan terkena penyakit nyusu, tidak akan pernah pikun orangnya. Maka tetap bisa diajak komunikasi. Karena beberapa orang tua kita tuh ketika usia lanjut, ketika diajak ngobrol sudah ngelantur. Kemudian nanyanya itu berulang-ulang. Ya kembali ke anak-anak. Anak-anak itu kayak itu kan. Anak-anak banyak nanya, tapi pertanyaan itu berulang-ulang. Itu ya aja. Dan kita, orang tua kita tuh sabar menanggapi anak-anak yang nanya berulang tersebut. Tapi kita ini kurang sabar kadang-kadang menghadapi orang tua yang nanyanya itu beruntun kayak itu. Ya kan? Kita tuh kadang-kadang sering kesel. Udah. Padahal waktu kita anak-anak juga seperti itu kepada orang tua kita. Nah, setelah kami baca-baca, ternyata apa yang disampaikan oleh guru kami itu merujuk beberapa riwayat sebagaimana yang dikumpulkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab tafsir beliau. Beliau mengutip ayat Al-Quran, wa minkum may yuraddu ila arzalil umur. Ayat Al-Quran ini, makna arzalil umur ini adalah kembali ke usia lemah. Nah, diartikan oleh sebagian ulama adalah al-kharafu. Al-kharafu itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pikun. Kalau dibalikkan ke bahasa Palembang tadi, itulah yang disebut nyusu tadi. Nah, seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran, kata beliau, man qara al-Quran lam yuraddu ila arzalil umur. Barang siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, maka dia tidak akan terkena ila arzalil umur. Maksudnya tidak akan pikun. Kemudian ada pendapat yang lain. Innal alima la yakhrufu. Sesungguhnya orang-orang yang alim itu akan terhindar juga dari penyakit nyusu. Nah, jadi menurut beliau, orang yang alim yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada ngajar, mendidik, kemudian memang dibekal dia tetap belajar di usia-usia lanjutnya, maka dia tidak akan terkena penyakit nyusu. Kemudian kalau seandainya dia juga senantiasa membaca Al-Quran, maka dia tidak akan terkena penyakit nyusu. Maka Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Imam Bukhari mengajarkan doa,
Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wal kasal wa arzalil umur wa adzabil qabr wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dicatat oleh Imam Bukhari. Ada kata-kata wa arzalil umur, agar terhindar dari sifat dari penyakit nyusu ini tadi. Nah, kata Buya Nawawi, guru kami dulu, beliau sering cerita gini, kenapa orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu terhindar dari penyakit nyusu? Kenapa? Alasannya karena kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, karena ketika membaca Al-Quran, seluruh panca indera manusia itu dipakai. Ketika membaca Al-Quran, mata dipakai, telinga dipakai, kemudian lisan dipakai, perasaan juga dipakai, pikiran juga dipakai ketika membaca Al-Quran. Makanya itu semua menjadikan anggota badan itu berfungsi dan menjadikannya itu responnya itu lebih ketimbang orang yang tidak membaca Al-Quran. Makanya itu bisa terhindar dari penyakit nyusu. Itu secara medis. Kalau dilihat dari anggota badan itu merespon apa yang dibacakan. Air saja ketika dibacakan Al-Quran akan berbeda dengan air yang tidak dibacakan Al-Quran. Apalagi manusia, apalagi kita yang membaca. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, pelajari pagi ini akan menjadikan kita benar-benar apa yang diinginkan oleh ayat Al-Quran tersebut, la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mempersiapkan apa yang perlu kita persiapkan adalah urusan kita di akhirat nanti. Makanya ayat tentang takwa itu ada ayat yang lain, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik berbekal adalah takwa. Kemudian ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kalian. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkan, perhatikan. Apa yang diperhatikan? Urusan kalian hari esok. Maksud hari esok itu akhirat. Urusan akhirat. Makanya Imam Al-Qusairi di dalam kitab beliau Lataiful Isyarat, kata beliau, setidaknya ada tiga yang perlu kita persiapkan tentang ayat Al-Quran ini. Perintah dalam ayat Al-Quran ini setidaknya ada 3 indikator kita harus mempersiapkan apa yang perlu kita persiapkan. 1, mufakkirun fi amsi, mempertimbangkan, memperhitungkan, menghitung-hitung lagi apa yang sudah kita kerjakan kemarin. Kemudian yang kedua, mufakkirun fi ghadi, mempertimbangkan, memikirkan, merencanakan apa yang mesti kita kerjakan besok hari. Kemudian yang ketiga adalah mustaqillun fi waqti, memanfaatkan waktu yang Allah berikan pada saat ini. Saat ini Allah berikan kesempatan kita untuk duduk di masjid ini, maka manfaatkan waktu ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. 3 itu yang perlu kita perhitungkan. Apa yang sudah kita kerjakan kemarin, apa yang akan kita kerjakan besok, dan apa yang mesti kita kerjakan hari ini. Dan semuanya itu harus dalam ruang lingkup ibadah, dalam rangka meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.